Halo guys, kembali lagi bersama saya Erlianti Sebela Muja. Saya mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Santo Sirilus Ruteng. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 tema penting. Yang pertama, apa itu partai politik? Yang kedua, apa itu demokrasi? Dan yang ketiga, apa itu hak asasi manusia? Baik, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian partai politik. Partai politik merupakan keniscayaan dalam sebuah sistem demokrasi. Partai politik merupakan sumber hidup dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang kedua, sebagai sarana pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, secara sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Yang kelima, sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Yang ketiga, nama-nama partai politik yang berlaku di Indonesia beserta tahun berdiri dan ketua partai politik pada tahun 2021. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, tahun berdiri Jakarta 23 Juli 1998. Yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2008. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri, tahun berdiri 10 Januari 1973. Yang berikut, Partai Golongan Karya atau Golkar yang didirikan oleh Airlangga Hartarto pada tanggal 20 Oktober 1964. Yang berikut, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang diketuai oleh Surya Paloh pada tanggal 10 November 2011. Yang berikut, Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda yang diketuai oleh Ahmad Rida Sabana pada tanggal 16 April 2015. Yang kedua, Partai Beringin Karya yang diketuai oleh Musdi Purwopradojo pada tanggal 15 Juli 2016. Yang berikut, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang diketuai oleh Ahmad Saiku pada tanggal 20 Juli 1998. Yang berikut, Persatuan Indonesia atau Perindro yang diketuai oleh Hari Tanoeo Dibjo pada tanggal 8 Oktober 2014. Yang berikut, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diketuai oleh Giring Ganesa pada tanggal 16 November 2014. Yang berikut, Partai Amanat Nasional atau PAN yang diketuai oleh Zulkifli Hasan pada tanggal 23 Agustus 1998. Yang terakhir, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang diketuai oleh Osman Sabta Odang pada tanggal 14 November 2006. Yang kedua, demokrasi. Pertama, pengertian atau konsep partai politik. Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam suatu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Adanya persaingan yang terjadi antara partai-partai politik, golongan-golongan, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda merupakan salah satu indikasi dari negara demokrasi.
Kesempatan untuk bersaing di antara partai-partai politik hanya dapat dijumpai dalam masyarakat atau negara yang bercorak demokrasi. Yang kedua, hubungan demokrasi dengan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang yang sering berliku. Pendekatan demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Hubungan demokrasi dengan kebebasan sangat erat, sebab kebebasan sendiri dipandang sebagai hakikat dari demokrasi. Demokrasi menjamin kebebasan bagi masyarakat, namun kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh kebebasan yang dijamin demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Semua orang memiliki hak yang sama dalam mengutarakan pendapatnya. Semua orang bebas berpendapat apapun. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat ini harus disertai tanggung jawab dengan tidak melanggar hak-hak orang lain. Contoh nyata saat berdemo. Apabila dijalankan dengan merusak fasilitas umum, menyebabkan kemacetan yang merugikan warga, melakukan aksi tak senonoh, dan sebagainya, maka kebebasan tersebut tidak sesuai dengan demokrasi. Kebebasan sebagai hakikat demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab, khusus di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, maka pelaksanaan kebebasan diri harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Untuk keperluan itulah, setiap individu harus bergabung dengan organisasi sukarela untuk bersama-sama menguntungkan mereka. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin dalam pemilihan umum reguler yang bebas. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberi kesamaan ekonomi bagi semua orang, dan dalam arti setiap individu memiliki kebebasan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan menggunakan kekayaannya dalam batas-batas yang telah disepakati. Yang keempat, hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Demokrasi merupakan sistem pemerintah di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintah secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses pemilihan orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat, dari berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Jadi, demokrasi dan pemilihan umum adalah negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Artinya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum merupakan satu pilar utama dari akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Yang kelima, hubungan demokrasi dengan partai politik. Dalam kehidupan demokrasi, partai politik masyarakat, dalam hal ini orang per orang sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik dijamin. Hal ini berlawanan dengan masyarakat otoriter yang berusaha menanamkan sikap menerima secara pasif tanpa adanya jaminan kebebasan. Pemerintah diciptakan untuk melindungi kebebasan yang dimiliki oleh individu berdasarkan eksistensi individu tersebut. Yang keenam, kriteria negara demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua,
pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Yang ketujuh, kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan pemerintahan atau representative government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika yang pertama adanya proteksi konstitusional, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Yang kelima, adanya tugas-tugas oposisi. Yang keenam, adanya pendidikan sivis. Yang ketiga, saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh rakyat atau atas kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, 4 teori HAM. Pemikiran dan perdebatan tentang HAM berkembang dengan sangat pesat. Dalam kaitan ini, Todung Mulya Lubis mengemukakan 4 teori HAM. Yang pertama, hak-hak alami atau natural rights, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positivistik atau positif teori, yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang ketiga, teori relativis kultural atau kultural relatif teori, yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban, berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Yang keempat, doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Yang ketiga, sejarah pertimbangan atau munculnya konsep hak asasi manusia dari generasi pertama sampai keempat. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia juga diwarnai oleh perdebatan antara kubu universalis atau individualis dan kubu partikularis atau kolektif. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berlangsung lama sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tidaknya hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-Undang tahun 1945. Menurut Soekarno dan Supomo, hak asasi manusia berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlu mencantumkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak
terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Hatta bersikeras memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dikarenakan semua sila dan Pancasila sejatinya telah memuat hak asasi manusia. Sila yang pertama, Pancasila misalnya, mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia yaitu persamaan, keadilan, dan kasih sayang. Sila yang kedua, Pancasila mengandung pengertian bahwa setiap manusia diperlakukan pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina, atau diperlakukan secara yang melampaui batas. Sila yang ketiga, keempat, dan yang kelima, Pancasila juga memiliki muatan hak asasi manusia. Pendek kata, Pancasila merupakan partikularitas dari universalitas hak asasi manusia karena ia menjadi penciri dari hak asasi manusia di Indonesia. Baik teman-teman, itulah materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, salam jumpa.